Halo Bedegers. Meski kinerja KPK sempat diragukan di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, namun KPK rupanya kembali menunjukkan tarinya sebagai garda terdepan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kinerja KPK belakangan ini yang melakukan penangkapan terhadap dua pembantu Jokowi, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara. Tak ayal, penangkapan dua menteri ini mengindikasikan masih tumbuh suburnya korupsi di negara kita tercinta. Lantas, bagaimana KPK bisa menangkap basah dua maliwan rakyat ini? Berikut kami sajikan, mari kita bongkar. Menteri Sosial. Yang terbaru dan masih fresh adalah penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara. Politisi PDIP ini dikocok KPK lantaran terlibat kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Publik tentunya dibuat geram dengan perilaku sang menteri. Pasalnya, di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, sang menteri malah melakukan korupsi dana bantuan sosial terkait penanganan pandemi tersebut. Penangkapan sang menteri bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada 5 Desember 2020 lalu. KPK menangkap sejumlah orang terkait dugaan suap pengelolaan dana bansos COVID-19. Dari penangkapan tersebut, KPK mengamankan sejumlah pecahan mata uang rupiah dan asing, masing-masing sekitar 11,9 miliar rupiah, sekitar 171,85 ribu US dollar, dan sekitar 23.000 dolar Singapura. Meski sempat melarikan diri, Juliari akhirnya menyerahkan diri kepada KPK sehari setelah OTT dilakukan. Nah, bagaimana modus korupsi ini dilakukan? KPK menduga Juliari Batubara menerima uang suap senilai 17 miliar rupiah. Uang tersebut sebagai fee pengadaan bansos sembako atau bantuan pangan non-tunai untuk masyarakat terdampak COVID-19. Menurut Ketua KPK, orang kepercayaan Juliari Batubara menetapkan fee sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos. Uang hasil korupsi ini lantas digunakan Juliari Batubara untuk keperluan pribadinya. Atas perbuatannya, Juliari Batubara terancam akan dijerat dengan beberapa pasal. Mahfud MD mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku korupsi diancam hukuman paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun dalam keadaan bencana seperti saat COVID-19, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga memungkinkan pelaku korupsi bansos dijerat hukuman mati. Kasus korupsi di tubuh Kementerian Sosial bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, dua menteri sosial dari periode berbeda juga pernah dicokok KPK, yaitu Batria Hamsyah dan Idrus Marham. Mengingat besarnya potensi korupsi dalam tubuh Kementerian Sosial, kita kembali teringat tindakan Gus Dur yang membubarkan lembaga ini di masa pemerintahannya. Gus Dur beralasan bahwa Departemen Sosial sudah sepantasnya dibubarkan karena menjadi lumbung para koruptor. Ibarat sebuah lumbung padi, Kementerian Sosial telah dikuasai oleh para tikus, menurut Gus Dur. Lalu, sudah sepantasnya kah lembaga ini kembali dibubarkan? Komen di bawah ya. Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebelum kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK juga telah mencokok Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo pada 25 November 2020 lalu. Politisi Gerindra dan orang dekat Prabowo Subianto ini diduga melakukan korupsi terkait izin ekspor benur atau benih lobster. Edi Prabowo beserta istri dan rombongannya ditangkap KPK sepulang dari kunjungan kerja di Amerika Serikat. Kasus ini bermula ketika sang menteri mengeluarkan kebijakan ekspor benur atau benih lobster
Kebijakan yang justru ditentang oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pujiastuti. Kebijakan ini akhirnya membuka ruang bagi perusahaan swasta untuk terlibat dalam proses ekspor benih lobster. Disinilah celah dan modus korupsi ini berjalan. Untuk memuluskan langkah perusahaan dalam melakukan ekspor, mereka melakukan suap melalui staf Edi Prabowo. KPK menduga Edi Prabowo menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 US dollar. Sebagian uang tersebut lantas digunakan untuk belanja barang mewah saat kunjungan kerja di Amerika Serikat. Saat penangkapan, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa jam tangan Rolex, tas Tommy dan Louis Vuitton, baju Old Navy, dan juga sepeda seharga ratusan juta rupiah. Atas perbuatannya, ancaman hukuman pun menanti Edi Prabowo. Seperti kasus Julius Batubara, Edi akan dijerat beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, bukan tidak mungkin Edi Prabowo bakal dijerat hukuman mati. Dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasusnya ya, Bedikers. Kita berharap semoga kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit-elit di sekitar penguasa tidak mangkrak di tengah jalan. Sejumlah kasus mega korupsi di Indonesia. 2. Kasus korupsi di tengah semakin menambah panjang daftar hitam perilaku pejabat dan politisi tanah air. Hal ini mengindikasikan bahwa para pejabat negara cenderung menyalahgunakan kekuasaan demi memperkaya diri dan kelompoknya. Bahkan, beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi membuat negara rugi hingga triliunan rupiah. Setidaknya, ada 7 kasus mega korupsi di Indonesia dengan kerugian negara terbesar. Yang pertama, ada kasus Wisma Atlet Hambalang. Hasil audit BPK menyebut negara mengalami kerugian sebesar 706 miliar rupiah. Kasus ini menyeret beberapa politisi Partai Demokrat, seperti Anas Urbaningrum, Muhammad Nasaruddin, Rizal Malarangeng, dan Angelina Sondakh. Yang kedua adalah kasus IKTP. Skandal korupsi ini membuat negara kehilangan 2,3 triliun rupiah. Sejumlah politisi pun diseret ke pengadilan atas kasus ini, seperti Setia Novanto, Irman Guzman, dan Andi Narogong. Yang ketiga adalah kasus BLBI. Tak tangguh-tangguh, kasus korupsi ini menilap uang negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Beberapa nama yang menjadi tersangka adalah Arsyad Temenggung dan Jamsul Nur Salim. Yang keempat, kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kota Waringin Timur, Sopean Hadi. Kasus ini membuat negara rugi 5,8 triliun rupiah. Yang kelima adalah kasus korupsi di PT Pelindo II. 4 proyek yang dijalankan oleh perusahaan plat merah ini membuat negara rugi 6 triliun rupiah. Dirut PT Pelindo II, R. Jolino, menjadi tersangka atas kasus ini. Yang keenam adalah kasus korupsi Bank Senturi. Skandal korupsi yang disinyalir melibatkan beberapa elit politik di Indonesia ini mencapai 7 triliun rupiah. Namun, hanya beberapa nama saja yang berhasil diseret ke meja hijau, seperti Budi Mulya. Dan yang ketujuh adalah kasus korupsi Jiwasraya. Tak tanggung-tanggung, kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar 13,7 triliun rupiah. Beberapa nama berhasil diseret ke meja hijau, seperti Beni Cokro Saputro, Heri Prasetyo, Heru Hidayat, Henry Rahim, dan Syah Mirwan. Nah, Bedikers, itulah pejabat negara yang telah tertangkap pasal korupsi belum lama ini. Masih jelas diingatan kita, Presiden Jokowi mewanti-wanti para jajarannya agar tidak terlibat dalam korupsi saat pengumuman kabinet. Namun, peringatan itu bagaikan angin lalu. Terbukti, kasus korupsi dilakukan oleh 2 Menteri Jokowi nyaris dalam waktu yang bersamaan. Semoga langkah KPK semakin maju dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita tercinta. Mari kita dukung langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan semoga saja para koruptor dihukum seberat-beratnya agar menjadi efek jerah bagi mereka. Bravo untuk KPK. Bagaimana menurut kamu, Pediger? Share pendapatmu di kolom komentar. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.